Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dahulu kala hiduplah seorang wanita solehah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya, beliau rajin melaksanakan salat malam, rajin berpuasa, gemar bersedekah dan beramal saleh. Meskipun amal ibadah wanita itu banyak, di akhir hayatnya wanita itu malah dijebloskan Allah masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Penyebab wanita itu masuk neraka ternyata hanya satu masalah, yaitu karena beliau suka menyakiti tetangganya dengan lisan mulutnya. Semasa hidup wanita itu suka mengumbar kata atau berita, menjelekkan tetangga, menyakiti tetangga, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulan adalah seorang wanita yang rajin mendirikan salat malam, gemar berpuasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak ada kebaikan padanya. Ia termasuk penghuni neraka." Mereka para sahabat berkata lagi, "Fulan yang lainnya hanya menjaga sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah penghuni surga." Selain itu ada kisah wanita lain yang juga dijebloskan ke neraka, dan berikut kisah lengkapnya. Dahulu kala ada seorang wanita di sebuah perkampungan. Dalam kesehariannya pernah wanita itu hidup berdampingan dengan seekor kucing. Seperti yang kita tahu, kucing adalah salah satu hewan yang suka hidup dan bergaul bersama manusia. Hal ini menjadikan banyak manusia yang suka memelihara kucing di rumah-rumah mereka. Namun berbeda dengan wanita dalam kisah ini. Nampaknya wanita itu tidak begitu suka dengan keberadaan kucing. Ia kemudian mengurung kucing itu di dalam sebuah kurungan. Tidak hanya dikurung, kucing malang itu kemudian dizolimi dan disiksa oleh wanita itu. Kucing malang itu diikat dan dikurung sepanjang hari. Malangnya lagi, kucing itu tidak diberi makan minum dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tindakan kejam seperti ini jelas membuat seekor kucing merasa kelaparan dan kehausan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Tidak berbeda dengan kucing ini. Kucing itu terus merasa tersiksa siang dan malam. Beberapa kali ia meluapkan rasa lapar dan hausnya dengan terus mengeong, dengan harapan ada orang yang mau menolongnya. Meskipun si wanita berulang kali mendengarkan kucing yang ia kurung mengeong, ia malah cuek dan membiarkannya bertingkah. Ia tidak refleks untuk membebaskan kucing malang itu dan tidak memberinya makan. Akhirnya setelah lama berjalannya waktu, suara mengeong kucing semakin lemah, semakin mengecil, dan akhirnya hilang karena tidak ada kekuatan untuk bertahan hidup. Kemudian kucing malang itu akhirnya mati. Kucing itu telah merasakan penyiksaan yang dilakukan wanita kejam hingga merenggut nyawanya. Setelah kucing itu mati, dia lalu mengadu nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajukan tentang perbuatan manusia yang telah menyiksanya hingga ia mati kelaparan.
Perbuatan biadab itu telah dilakukan oleh seorang wanita yang telah mengurungnya hingga kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima pengaduan dari kucing malang itu. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia sesama makhluk hidup di bumi pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Tidak terkecuali dengan nasib wanita zalim ini. Kemudian setelah wanita itu meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjebloskan wanita itu ke dalam neraka yang sangat panas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa wanita itu disiksa dalam neraka. Ia menerima azab yang cukup pedih untuk menebus segala kezaliman dan dosanya. Wanita itu menjadi buruan kucing-kucing mencakari wajah dan tubuhnya. Wanita itu diajab pedih dalam neraka. Kucing-kucing neraka kemudian berusaha mengejar-ngejar si wanita, menyiksanya dan mengadangkannya agar tetap di neraka. Dan inilah azab untuk orang yang suka menyakiti sesama makhluk hidup. Coba saja dulu apabila wanita itu memberi makan kucing itu atau melepaskan kucing itu agar mencari rezeki makanannya sendiri, pasti dia tidak akan mati secara tersakiti. Kucing pasti bisa mencari rezeki makan sendiri untuk bertahan hidup, seperti sisa makanan manusia dan juga serangga. Oleh karena itu, di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu menyayangi setiap makhluk hidup, karena ada banyak makhluk ciptaan Allah yang menumpang hidup di bumi dan sama-sama mencari nafkah dan rezeki di bumi. Seperti ada pada kisah lainnya bahwa ada seorang wanita berzina yang bekerja sebagai seorang pelacur. Namun meski hidupnya bergelimang dosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga, sebab kebaikannya menolong anjing yang hampir mati karena kehausan. Wanita itu memberi minum anjing itu hingga hilang rasa dahaganya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosa-dosa si wanita pelacur ini dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah balasan atas kepedulian dan kasih sayangnya yang ia berikan kepada seekor anjing yang hampir mati sekarat karena kehausan. Dari kisah tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti seluruhnya kelak akan masuk surga. Namun ada kalanya dosa-dosa yang ada bisa menjadikannya masuk ke dalam neraka terlebih dahulu untuk menebus semua dosa dan kesalahannya. Setelah semua selesai, barulah mereka kemudian diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah yang sangat indah. Intinya neraka bagi orang Islam yang beriman tidaklah kelak mereka semua adalah ahli surga meskipun hanya memiliki iman sekecil biji sawi. Amal-amal buruk dan dosa-dosanya lah yang akan seseorang masuk transit dulu ke neraka untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan waktu hidup di dunia. Dan semoga dari 3 kisah singkat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.